Ibu cepat, kita harus segera meninggalkan kota Feng. Apa yang terjadi? Ada masalah apa? Ibu, ayo cepat pergi. Su Jiaren, fitnahmu telah membuatku jatuh bangun. Apa lagi yang kau inginkan? Tentu saja. Aku ingin kau mati. Su Jiaren, kau setidaknya tunangan anakku. Apakah kau benar-benar ingin memasnahan kami semua? Kalau bukan karena grup Kitian menjadi suamiku, apakah dia pantas? Kamu. Su Jiaren. Begini saja, antara kalian berdua siapa yang mati? Pilih satu, aku yang mati. Tua bangka masih bisa bermimpi indah ya. Aku mohon padamu, lepaskan anakku. Ibu. Anak ini tidak berbakti. Adik, aku menitipkan ibu padamu. Jangan. Para pemimpin wilayah laksanakan perintah. Ya, Komandan Naga. Baru saja mendapat kabar bahwa kakakmu melompat dari gedung dan bunuh diri. Qihong, orang terkaya di kota Feng, terjerat skandal perkosaan dan pembunuhan. Ratusan miliar aset entah kemana perginya. Tunangannya mungkin menjadi penerima manfaat terbesar. Saudara Kunlun datang terlambat. Kakak membawaku, aku sebenarnya ingin sukses. Untuk membawa kebanggaan bagi kakak, sekarang aku sudah menjadi pemimpin tertinggi tentara hitam. Menghancurkan peperangan. Menstabilkan 4 penjuru. Namun kakakku dibunuh oleh orang lain. Komandan Naga Pojun akan membasmi seluruh keluarga Su. Sebagai persembahan atas roh kakak. Tidak perlu dendam ini. Aku akan balas sendiri. Berpikir untuk memberi penghormatan pada anjing tuaki. Mati kau. Anjing tuaki. Benar Nona Su sudah berbicara tidak ada yang boleh memberi penghormatan pada anjing tuaki. Hari ini grup Kitian mengadakan pertemuan tahunan. Tidak disangka masih ada yang berani memberi penghormatan pada anjing tuaki. Kalian berdua cari 2 ember kotoran. Siramkan ke makam lalu hancurkan mereka berdua. Komandan Naga. Berani kau menyentuhku, aku akan membuatmu sekeluarga dikubur bersamaku. Cari mati. Keluarga Su tidak akan melepaskan kalian. Almarhum Qihong semasa hidupnya berbuat segala macam kejahatan. Tidak hanya korupsi yang menyebabkan runtuhnya lokasi konstruksi, tetapi juga membunuh mantan wakil wali kota Chen. Gadis Jess benar-benar tidak berperasaan. Untungnya langit memiliki mata membuat saya segera menyadari segala kejahatannya. Melihat aksinya terbongkar, pengecut ini malah menembak dirinya sendiri. Tapi sejak saya menjabat sebagai ketua direksi, kami pasti akan beroperasi secara legal membawa manfaat bagi masyarakat. Baik. Qihong binatang ini melakukan begitu banyak kejahatan. Untung ada Nona Su berani mengorbankan keluarga pantas disebut orang dari keluarga top di kota angin. Betul-betul wanita berbahaya yang pandai bicara. Qihong seorang pahlawan sejati tapi memilihmu. Wanita berbahaya ini sebagai istri. Benar-benar tertutup mata hatinya. Kurang ajar, dari mana datangnya anjing ini? Berani membuat keributan di sini. Siapa sebenarnya kamu? Adik Qihong, Qi Kunlun. Adik Qihong adalah dia. Ternyata kamu. Oh, adik anjing tua Qi. Anjing kecil Qi. Tidak bisa bertahan di luar kota. Ingin kembali memanfaatkan keluarga Su, saya kasih kesempatan. Sujud-sujud dan panggil kakek, saya akan pertimbangkan. Mencari mati. Kamu? Nonaku, mereka berdua ini yang memukul Shihai sampai masuk rumah sakit. Hari ini saya datang untuk menagih utang kakak saya. Baik, karena kamu benar-benar ingin mati, saya akan mengabulkannya. Wang Kuang. Siapa di antara kalian yang mati dulu? Wang Kuang, murid dari Raja Pedang Wang Tianhu yang dengan satu pedang melintasi berbagai kekuatan besar. Tidak menyangka keluarga Su bisa memanggil muridnya. Wang Kuang patahkan kedua kakinya. Saya akan membuatnya berlutut di depan makam Qihong sampai mati.
Jenderal Naga lihat Po Jun membunuh anjing. Jangan membunuh di perusahaan kakak saya. Ya, Kamu berani menghina saya, tunggu saya membunuh anjingmu, lalu mengambil kepalamu. Jenderal Naga Po Jun menyelesaikan tugas, mohon diperiksa. Bagus sekali. Semuanya, kakakku Ki Hong dulu adalah pahlawan di Kota Angin. Tapi dia dibunuh oleh si wanita jahat Su Jiaren. Sekarang adikku Ki Kunlun kembali, dia akan menuntut balas untuk kakaknya. Omong kosong, kematian Ki Hong. Sudah nasibnya karena perbuatan jahatnya, apa buktimu kalau aku yang membunuhnya? Benar, meskipun kematian Ki Hong, tapi tidak ada bukti kalau Su Jiaren yang menjebaknya dan fakta kejahatannya diumumkan oleh berita benar. Bukti, aku tidak pernah butuh bukti. Semua orang dengarkan sebulan lagi. Adalah hari kematian kakakku, siapa saja yang terlibat dalam menjebak kakakku harus datang ke makam kakakku dan mengaku dosa. Aku hanya memberi kalian waktu sebulan, jika ada yang tidak patuh, aku akan membunuh seluruh keluarganya, tidak ada yang tersisa. Meskipun Ki Hong masih hidup, dia tidak akan berkata sesombong itu. Kamu anak kecil, apa hakmu? Benar, kamu pikir kamu siapa? Mau menantang semua bangsawan di Kota Angin. Siapa yang mau membunuhku silakan datang. Aku siap, tapi ingat, kalian hanya punya waktu sebulan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tenang. Ki Hong yang dulu sangat terkenal, aku bisa membuatnya mati penuh penyesalan. Adiknya yang tidak berguna, apa artinya? Dimulai dari ibunya. Benar, Jenderal Long. Anda sebelumnya menyuruh kami mencari kabar tentang ibu angkat Anda, Nyonya Luo Hongmei. Kami sudah menemukannya, hanya saja Katakan, sejak kakak Anda meninggal, keluarga Qi juga runtuh. Ibu angkat Anda menjadi gelandangan. Sudah menjadi pengemis. Non sudah menemukan keberadaan Luo Hongmei. Kunlun, makan dulu. Ibu memasak tulang rusuk kesukaanmu. Tuan, botol ini kalau tidak dipakai berikan saja padaku. Tidak menyangka Nyonya keluarga Qi bisa terpuruk seperti ini. Harus mengais sampah untuk hidup. Kamu salah orang, aku tidak mau. Aku bilang kamu boleh pergi. Su Jiaren sudah membuat kita seperti ini, kamu masih mau apa? Kakak Jiaren menyuruhku bertanya sebelum Qi Hong meninggal. Apa yang dia tinggalkan untukmu? Kalian membakar semua barang peninggalannya. Semuanya habis terbakar. Apa yang bisa dia tinggalkan untukku? Aku mohon, lepaskan aku. Berhenti. Bibi, Yunzi, aku sudah lama mencari kamu, cepat bangun. kamu cepat pergi, aku akan membebanimu, kamu cepat pergi. Bibi, aku tidak takut, aku adalah wanita Kunlun. Anda adalah ibuku, ayo cepat bangun. Kamu adalah wanita Qi Kunlun. Tahan dia. Kamu cepat lepaskan dia. Pergi. Lepaskan dia, orang tua. Lepaskan aku. Aku mohon kalian lepaskan dia. Pria, kamu baru saja membuat masalah di keluarga Su. Kamu masih berani jatuh ke tanganku. Apa anakku kembali? Kunlun kembali, di mana dia? Kalian keluarga Su pasti akan membayar. Dia pasti akan membalas dendam untuk kakak Qi. Berani mati, Qi Hong sudah mati, dia sampah. Masih bisa menjatuhkan keluarga Su. Manusia berbuat, langit melihat apa yang kalian keluarga Su lakukan. Perbuatan kotor cepat atau lambat akan dihitung. Baik, aku ingin melihat. Tulangmu, apakah sekeras mulutmu? Aku mohon. Tuan Su, kamu lepaskan dia. Pergi. Kamu lepaskan dia. Pergi. Bibi, kamu jangan memintanya. Kamu tidak akan mati dengan baik. Sungguh berani baik. Aku ingin melihat seberapa hebat kamu. Lepaskan aku. Berani menggigit aku, tunggu aku selesai. Lalu akan aku lempar ke teman-teman, tidak akan mati kamu. Tuan Su, aku mohon. Kamu maafkan dia. Kamu suruh aku apa saja aku lakukan. Baik.
Pergi makan dahak itu. Aku akan pertimbangkan melepasnya. Kunlun. Katakan kamu ingin mati bagaimana? Kunlun. Anakku Kunlun sudah pulang. Ibu maafkan anakmu yang tidak berbakti. Terlambat datang. Kakakku dibunuh bahkan kalian juga disiksa oleh sampah masyarakat ini. Anakku cepat bangun. Kalian cepat pergi. Keluarga Su tidak akan memaafkan kita. Kakak Ki sudah meninggal. Ibu tidak bisa kehilanganmu lagi. Ibu tenang, aku kembali kali ini. Untuk membalas dendam kakak. Kamu dan Yunzi ke rumah sakit dulu sisanya. Aku yang urus. Sudah siap mati. Aku sepupu keluarga Su, kamu tidak bisa membunuhku. Kalau tidak kamu melawan keluarga Su tidak akan membiarkanmu. Tenang saja orang-orang keluarga Su. Tidak ada yang bisa lolos. Tuan Su, kamu baik-baik saja. Master Wang. Ki Kunlun, kamu sudah mati. Master Wang, cepat bunuh dia. Orangmu yang melukai muridku. Pedang kilat Xiaolei orang dari wilayah Baihu. Juga jadi anjing peliharaan. Kamu kenal Komandan Lei, jangan banyak bicara. Bodyguardmu sudah pergi, lihat bagaimana kamu mati. Tuan Tianhu, biarkan dia hidup. Aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri. Bagaimana aku menyiksa wanita kesayangannya. Sudah kubilang kamu pasti mati. Siapapun tidak bisa menyelamatkanmu. Sombong. Harimau mengaum pelindung emas. Naga mengaum baju besi. Kamu adalah anggota wilayah Baihu. Wang Tianhu menghadap Komandan Naga. Bagaimana mungkin Tuan Tianhu? Dia mungkin Komandan Naga. Lei Ming juga terlibat dalam hal ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Komandan Lei. Aku difitnah dan dikeluarkan dari tim untuk mencari nafkah, baru bergabung dengan keluarga Su selesai. Dia benar-benar Komandan Naga keluarga kami. Bertengkar dengan Komandan Naga. Komandan Naga, maafkan aku pantas mati. Aku salah, aku pantas mati. Itu orang keluarga Su, itu orang keluarga Su. Dia menyuruhku mentransfer uang ke grup Dasen memfitnah Ki Hong. Ini bukan salahku, tolong ampuni nyawaku. Aku bisa membantumu menjadi saksi. Melaporkan Su Jiaren. Oh iya. Aku tahu di balik kematian kakakmu. Ada konspirasi yang lebih besar. Wang Tianhu ini sebenarnya Rela bunuh diri untuk menyembunyikan rahasia. Ternyata kematian kakakku tidak sesederhana itu. Long Shuai rumah sakit menolak mengobati Nona Chai. Panggil manajer kalian ke sini. Bibi sudah dalam perawatan. Nona Yunzi baru saja akan dioperasi. Tapi tiba-tiba dikeluarkan lagi. Kenapa tidak diobati? Bukan kami yang tidak mau mengobati Nona Chai. Dokter bedah sudah siap operasi tapi dihentikan oleh kepala departemen. Siapa yang berani begitu cari mati? Ketua grup Dasen Linsen sudah bilang, semua rumah sakit dilarang mengobati Nona Chai. Grup Dasen. Grup Dasen adalah perusahaan konstruksi terbesar di kota angin. Mereka menguasai dunia hitam dan putih, tidak ada yang berani melawan. Apa yang terjadi? Kenapa perempuan ini masih di sini? Cepat keluarkan dia dari sini. Mohon segera lakukan operasi pada wanita ini. Kamu gila ya, sudah kubilang. Aku tidak bisa mengobati. Lihatlah di seluruh kota angin. Ada dokter mana yang berani mengobati? Kalian semua takut pada Linsen, tidak takut padaku. Kamu siapa? Bisa dibandingkan dengan Pak Lin, tidak tahu diri. Kamu Siapa yang ditempatkan di kota angin? adalah Baisuan dari zona Zhukue. Suruh dia mengirim dokter ke sini. Baik, aku ingin lihat. Siapa yang berani menyelamatkan wanita ini? Helikopter. Siapa yang punya pengaruh besar? Datang ke rumah sakit dengan helikopter militer. Tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Pasien ada di sini. Membuat keributan besar merepotkanmu, kalian menakut-nakuti siapa? Di departemenku tanpa izinku. Tidak ada yang boleh menyelamatkan wanita ini, keluar semua. Apa yang terjadi?
Dear Direktur, kenapa Anda datang? Badut kecil membuat keributan di rumah sakit, aku akan menyelesaikannya. Kurang ajar, siapa yang kamu sebut badut kecil? Itu adalah Dr. Zhao Liang Zhao. Dr. Zhao, kenapa Anda datang? Bukankah Anda seharusnya sedang di luar negeri menghadiri konferensi medis internasional? Tuan Chi Menkandang. Bagaimana saya berani tidak datang apa-apa? Anda Dr. Zhao. Ahli ortopedi terkemuka di dunia. Tidak mungkin si sampah ini bisa mengundang Dr. Zhao berani. Coba lagi tidak menghormati Tuan Ki. Anda adalah... Kalian semua segera bantu Dr. Zhao melakukan operasi. Tenang saja, saya akan melakukan yang terbaik. Jiwa kemanusiaan seorang dokter. Dokter ini baru saja membiarkan tunangan saya mati. Apakah ini sesuai dengan peraturan rumah sakit Anda? Bangsat, kamu dipecat. Dan saya akan melaporkan ke Asosiasi Medis seluruh kota angin. Tidak akan ada rumah sakit yang mempekerjakanmu. Direktur, saya salah Tuan Ki. Berikan saya kesempatan lagi Tuan Ki Direktur. Saya dengar. Kaki Cayunsi patah. Saya ingin melihat. Apakah dia masih setia seperti dulu? Sio LV dialah yang menyuruh dokter melakukan operasi pada Cayunsi itu. Tidak mendengarkan perkataan Sio Lin. Kamu benar-benar tidak ingin hidup. Kamu adalah orang dari grup Dasen. Masih berani melakukan operasi pada gadis kecil itu. Kamu tidak ingin hidup lagi. Jika tidak ingin mati, bawa wanita itu keluar dari ruang operasi untukku. Jika tidak, saya akan mematahkan satu kakimu untuk menemaninya. Bagaimana menghadapi Long Shuai? Bukankah dia sudah bilang? Patahkan kakinya, buang dia keluar. Kakiku. Nanti ku bunuh kamu. Tenang, saya tidak lari, saya masih ingin kamu membawa saya menemui majikanmu. Cayunsi, si jalang ini, suruh dia jadi selingkuhanku. Dia masih tidak mau cium, dia 2 kali masih berani memukul saya. Sekarang dia sudah menyinggung keluarga, kakinya dipatahkan. Kita bisa mempermainkannya sesuka hati. Saya sudah menyuruh Lefua untuk menangkapnya dari rumah sakit untukku kali ini. Saya akan membuatnya merasakan kuasa meriam besar saya. Sio Lin makan daging, kami juga ingin minum kuah. Kalian siapa? Kamukah yang memerintahkan dokter untuk tidak melakukan operasi pada Yunzi? Ternyata kalian berdua adalah pembantu wanita itu, benar. Aku, apa yang mau kau lakukan? Security, mana security? Tangkap mereka. Jangan teriak, para sampah itu sudah terbaring di pintu. Kalian punya nyali untuk membunuhku. Jika kalian tidak bisa membunuhku, aku pasti akan menyuruh orang membunuh kalian berdua. Baik, aku kasih kesempatan. Cari orang. Baik. Berani sekali. Besar nyalinya. Siang bolong berani bertindak, tangkap mereka. Keluarga sumeracuni rakyat biasa, kau tidak datang. Orang kaya satu telepon, kau langsung datang. Apa kau anjing peliharaan orang kaya? Bangsat. Aku bekerja, tidak perlu kau di sini tunjuk-tunjuk. Jika tidak menyerah, aku akan menembakmu. Setelah kau masuk, aku pasti akan merawat istrimu dengan baik. Tembak, aku coba saja. Bersiap semua, berhenti. Panglima Feng Cheng Bai Dujun. Kenapa Anda datang? Wah, besar sekali kewibawaannya. Hormat pada Pojun Dewa Perang. Bisa membuat Pojun Dewa Perang menjadi bodyguard. Berarti dia adalah... Long Shuai ini adalah... Pajajan Ada, orang yang berani melawan pasukan hitam naga. Panglima bintang 5 tertinggi menurut Anda. Bagaimana harus dihukum kembali ke Pojun Dewa Perang? Hukuman mati. Selesai. Qi Kunlun adalah Long Shuai. Maafkan saya. Saya tidak akan berani lagi bawa pergi.
Interogasi dengan baik Lin Shen dan Lefua. Aku ingin semua bukti dalam kasus runtuhnya lokasi konstruksi bahwa keluarga Su menyuap mereka. Ya Long Shuai. Rumah sakit memberi kabar katanya Nona Yunsi sudah sadar. Kunlun benar-benar kamu. Aku tidak sedang bermimpikan. Maaf sudah membuatmu menderita. Mari kita tinggalkan kota angin sekarang. Keluarga Su sedang memburu keluarga Qi di mana-mana, kamu akan dalam bahaya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Lagi pula keluarga Su akan segera hancur. Ketika kakak Qi mengalami musibah, aku tidak bisa membantu. Bukan salahmu, kami yang menyeretmu ke dalam masalah. Tenang, kali ini aku kembali. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Aku percaya padamu. Perkawinan kita ditentukan oleh kakak Qi. Setelah kamu sembuh, kita akan menikah. Masuk, ada apa? Ada 2 orang di pintu, katanya paman kedua istri. Keponakan Yunsi, ku dengar kakimu patah. Kami buru-buru datang menjengukmu. Terima kasih perhatian paman kedua. Yunsi, yang terpenting sekarang adalah beristirahat dengan baik. Sedangkan urusan perusahaan, serahkan saja pada kami. Perusahaan Yongxin adalah warisan orang tuaku. Aku tidak akan menyerahkannya. Kamu seorang wanita lemah, tidak akan sanggup. Lebih baik serahkan perusahaan pada kami. Kalian datang untuk menjenguk pasien atau cari masalah? Kamu siapa sih? Dia adik Qi Hong, juga tunanganku. Qi Kunlun. Bukannya kamu di luar sana kok? Mendengar kakakmu meninggal langsung buru-buru pulang. Mendekati keluarga Cai hanya ingin hidup enak dari keluarga Cai, tidak tahu tata krama. Yunsi, kamu harus mendidiknya. Sudah, aku lelah, kalian semua keluar. Mengusir ya sudah, baiklah, kami pergi juga tidak apa. Tapi aku masih ada satu hal untukmu. 2 hari lagi pesta ulang tahun nenek, dia menyuruhku mengajakmu ikut pulang. Sudah waktunya kamu kembali ke keluarga. Kalau tidak mau pergi ya tidak usah. Nenek tidak pernah mau memaafkan keluarga kami. Bahkan pemakaman orang tuaku dia tidak datang. Mungkin melihat kakiku terluka hatinya luluh. Lagi pula darah lebih kental dari air, lebih baik pergi. Baik, aku ikut kata kamu. Aku akan menemanimu. Nenek, kabar baik, Qingwan datang dari Yanjing. Khusus untuk memberi selamat ulang tahun. Bagus-bagus. Anak emas keluarga Cai akan kembali. Nenek saya datang untuk memberi selamat ulang tahun kepada Anda. Kamu tahu juga untuk kembali. Yunsi ini pacarmu? Di mana dia bekerja sekarang? Dia cuma orang biasa saja. Sekarang dia tidak bisa hidup, jadi dia ingin bergantung pada keluarga Cai kami. Sen siap hari dia mengganggu Yunsi kami. Wang Yu, si Wang muda, sangat mencintaimu. Dan dia masih muda, sudah menjadi direktur media di Fengcheng. Masa depannya sangat cerah. Mengapa kamu masih bersama sampah ini? Menurutku, kamu harus meninggalkannya dan menerima si Wang muda. Urusanku tidak perlu kamu campuri. Aku bilang, kenapa kamu keras kepala begitu? Inspektur Chen sudah datang. Inspektur Chen sudah datang. Konon di belakang Inspektur Chen ada orang dari distrik militer Xuanwu. Jika kita bisa bergantung padanya, kekuatan keluarga Cai kami pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Inspektur Chen, silakan masuk. Duduk di meja utama. Minggir, ini bukan tempat untukmu. Cepat beri tempat untuk Inspektur Chen. Tidak perlu, aku bisa duduk di sini. Kamu sampah, aku sudah memberimu muka? Cepat minggir dan beri tempat untuk Inspektur Chen. Kamu gila ya? Aku bilang tidak mau duduk di sini. Tidak mengerti? Inspektur Chen, jangan marah. Anak kecil tidak tahu aturan. Nenek saya ada urusan pekerjaan mendadak, saya pamit dulu. Ini hadiah untukmu. Urusan pekerjaan lebih penting. Kenapa Inspektur Chen pergi begitu saja? Pasti karena sampah ini. Tidak bangun menyambut Inspektur Chen, tidak juga memberi tempat duduk. Membuat Inspektur Chen marah. Hubungan kita dengan distrik militer Xuanwu semua rusak karena sampah ini. Benar-benar tidak bisa diandalkan. Dia sendiri tidak bisa hidup, malah menyeret keluarga Cai kami. Laporkan hadiah untuk nenek. Zhang Cheng dari perdagangan Huanan. Memorize Sepasang Seiren Gayok. Semoga nenek selalu beruntung. Huang Geng dari farmasi Shicheng. Memberi 2 akar ginseng berumur 1000 tahun. Semoga nenek sehat dan panjang umur. Nenek, ini hadiah dari direktur media Fengcheng. Wan Jiao meminta saya untuk memberikan kepada Anda. Saya adalah komandan bintang 5 dari Huakuo. Sebuah lukisan kaligrafi dari Jenderal Long, silakan diterima. APA? Apa aku tidak salah dengar?
Ini tulisan tangan Jenderal Long, Panglima tertinggi pasukan hitam. Jenderal Long sendiri sangat misterius. Hanya namanya yang dikenal tapi orangnya tak pernah terlihat. Wang Yu bisa mendapatkan tulisannya. Tulisan Long Shuai. Sungguh merasa tidak pantas menerimanya. Yunzi, aku tidak tahu apa yang kau berikan. Sebagai hadiah. Di sini juga ada tulisan Long Shuai. Itu Kunlun yang mencarikannya untukku. Kapan tulisan Long Shuai menjadi begitu umum? Tulisannya bagus sayangnya. Dibandingkan dengan yang diberikan Wang Yu. Perbedaan gayanya terlalu besar. Ini palsu. Sekarang semua orang bisa muncul. Bahkan berani menipu dengan tulisan Long Shuai. Yunzi, mungkin kau tertipu. Berani sekali. Bahkan pahlawan perang negara kita, Long Shuai berani meniru tulisannya. Nenek, lukisan ini yang asli. Percayalah padaku. Gantung ini. Dia siapa berhak mendapatkan tulisan Long Shuai? Baiklah, kau tidak bisa mengurus perusahaan. Juga tidak bisa memilih pria. Dari hari ini perusahaan Yongxin akan dikelola oleh keluarga dan untukmu. Setelah kakimu sembuh, nikahlah dengan Wang Xiao. Nenek, perusahaan Yongxin adalah hasil kerja keras ayahku. Tidak ada yang bisa mengambilnya dan juga sepanjang hidupku hanya Kunlun yang akan kunikahi. Ini tentang keluarga, kau bisa melakukan apa saja. Tidak salah urusan Yunzi. Dia bisa melakukan apa saja. Aku sarankan kau pergi sendiri, kau tidak pantas untuk Yunzi. Cepat pergi. Yunzi bukan mainan keluarga Chai, juga bukan alat untuk menyalurkan keuntungan kalian. Tidak pantas menjadi keluarganya. Yunzi, ayo pergi. Kurang ajar. Mengingat kau adalah nenek Yunzi. Biarlah. Kau orang yang berani. Berani membuat keributan di keluarga Chai. Miss Qingwan tiba. Akhirnya bertemu dengan Chai Qingwan sendiri. Liu Zhang Chai Un Dan Long Shui. Mereka adalah yang terbaik di bidang sastra dan bela diri di negara kita. Nona Chai Qingwan adalah murid dari guru kekaisaran Liu Zongyun. Qingwan sudah kembali. Kenapa kamu merobek karya asli Long Shuai, lalu menggantinya dengan yang palsu? Siapa sih orang bodoh yang melakukan ini? Chai Qingwan adalah murid Liu Zongyun. Pasti dia pernah melihat karya asli Long Shuai. Merobek karya Long Shuai, bukankah itu menghina Long Shuai? Mereka orang gila ini yang merobeknya. Mereka juga membuat keributan di pesta ulang tahun nenek. Nenek hampir pingsan karena marah. Berani sekali kamu. Apa yang kamu inginkan? Apalagi hanya ingin membuatmu dan Chai Yunzi hidup lebih menderita daripada mati. Apa yang kamu katakan? Berlutut diam. Aku sedang menyelamatkannya, tunggu aku. Kamu mau kemana? Bawa dia pulang. Bisakah kamu berhenti? Mari kita bicara baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Qi Kunlun berhenti sudah bertahun-tahun berlalu. Kenapa kamu masih menyimpan dendam? Pulang dan beritahu Liu Zongyun, suruh dia membersihkan lehernya, agar tidak terlalu buruk saat bertemu denganku lagi. Mati dengan tidak enak dilihat. Qi Kunlun, kamu bisa mengabaikanku. Tapi apa maksudmu merobek karya itu? Nenekku pingsan karena kamu. Kamu harus memberiku penjelasan. Mengingat mereka dan Yunzi masih memiliki hubungan darah, aku tidak akan membunuh mereka ini. Adalah penjelasanku untukmu. Yunzi tidak akan memiliki hubungan lagi dengan keluarga Chai. Jika kalian masih berani menghina, jangan salahkan aku jika tidak mempertimbangkan hubungan. Sarang tikus seperti keluarga Chai ternyata bisa melahirkan putri sepertimu, tapi pada akhirnya kamu masih sama seperti mereka. Kunlun, jangan pergi. Nona Chai, mohon jaga diri. Dia siapa dia? Pokoknya keluarga Chai tidak boleh mengganggunya lagi. Kalau tidak ada yang bisa menyelamatkan keluarga Chai. Kamu tidak penasaran? Apa yang perlu penasaran? Lihat saja sikapnya. Pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan di antara kalian sebelumnya. Lebih baik tidak usah dibahas.
Sudah menemukan semua bukti, Sushihai menyuap grup Dasen. Sekarang mau dipublikasikan. Simpan dulu. Oh iya, ada proyek pengembangan itu. Oh iya, kamu tahu nggak? Proyek pengembangan Tianlong. Maksudmu proyek yang dulu dikelola kakak Qihong sebelum dia meninggal? Tentu tahu dong, dulu banyak perusahaan yang berebut. Tapi setelah kakak Qihong meninggal, proyeknya diambil alih dan dihentikan. Sekarang tender ulang lagi. Kamu yakin bisa menang? Tentu saja aku ingin menang, tapi perusahaan Yongxin terlalu kecil. Bahkan nggak memenuhi syarat ikut tender. Aku akan cari cara. Kabarnya nggak bisa ditutup-tutupi, balas dendam Qi Kunlun ke keluarga Su. Sudah sampai ke beberapa keluarga. Qi Kunlun, aku akan membunuhmu. Aman gak kali ini berkat kamu. Saham grup kita naik lagi, kalau mau berterima kasih. Ambil aja anggur bagus yang kamu terima bulan lalu. Kepala dasar anak nakal. Paman gua anggurnya, besok aku antar ke rumah ya. Oke ayo. Ambil rokok. Rokok apa? Honghe favorit kakakku. Aku nggak kenal kamu, cepat pergi sana. Paman Ge, sebenarnya kamu nggak perlu begitu. Paman Ge tua. Uang keamanan bulan ini sudah siap? Ah. Sudah siap, silakan hitung. Oh iya, bulan depan naik 8.000. 8.000? Kamu apa kamu? Nggak tinggal di grup Kitian sama kakak Jiren. Masih diizinkan buka warung di sini, sudah baik hati. Atau mau dikubur bareng Qihong? Siapa ini? Dia cuma tamu. 8.000 ya 8.000, oke. Jangan kurang ajar ya. Letakkan uangnya. Kamu bilang apa? Aku bilang letakkan uangnya. Lalu sujud minta maaf ke Paman Ge. Makan kuaci ketemu kecoa ya. Bagus juga ya Paman Ge tua, sudah dapat pelindung. Jangan ikut campur, kalau nggak mau mati datang sini sujud. Makan pinang di lantai kakak Yang. Jangan anggap dia serius, dia cuma orang gila rokok ini. Bulan depan uang keamanan naik 2 kali lipat, nggak mau. Hari ini aku nggak akan biarkan kamu hidup, pinang ini, aku yang makan. Tolong lepaskan dia. Paman Ge, jangan takut, biar aku yang urus. Bunuh dia. Minta maaf. Orang bijak nggak akan melawan saat kalah. Paman gua, aku salah, tolong minta kakak lepaskan aku. Pergi. Ayo pergi. Kunlun, cepat tinggalkan Feng Cheng. Keluarga Su nggak akan melepaskanmu. Paman Ge, tenang saja. Keluarga Su nggak akan lama lagi merajalela. Kamu. Kunlun sudah sukses. Sayangnya aku pulang terlambat. Kakak tewas tragis, kamu juga kena imbasnya. Apa sih aku bantu keluarga Qi? Nggak pernah menyesal. Kalau bukan karena keluarga Qi, mana mungkin aku bisa sukses dulu. Aku tahu sekarang kalian jadi sasaran keluarga Su. Nggak punya tempat, kamu ajak senior-senior di luar. Datang ke perusahaan calon istriku Yongxin. Calon istrimu Cayunsi. Ngomong-ngomong soal Cayunsi Kunlun. Kasus pelecehan anak perempuan kakakmu. Kamu tahu nggak? Jangan-jangan ada hubungannya dengan Yunsi. Kemungkinan nggak malam kejadian. Kakakmu terima telepon dari sepupu Cayunsi. Cai Kingshan langsung pergi dari perusahaan. Besoknya langsung kejadian. Aku pasti akan membersihkan nama kakakku. Besok bisa nggak bawa aku ke makam kakakmu? Besok aku ajak ibuku, kita ke makam kakakmu bareng. Oke. Nak jahat, bantu aku merapikan. Sudah hubungi Le Yiming belum? Le Yiming bilang Wang Tianhu memang hilang. Di tim bisa hilang begitu saja. Le Yiming bilang dia juga merasa ada yang aneh. Diam-diam menyelidiki ketemu Wang Tianhu. Sepertinya ditarik dengan perintah rahasia ke Liming. Orang-orang tua yang keras kepala. Sekolah Liming yang mencetak bakat.
Hari ini keluarga Su sembahyang leluhur, jalan ditutup cari jalan lain. Keluarga Su sembahyang leluhur, jalan ditutup ya iyalah. Kamu tidak tahu siapa keluarga Su itu pergi sana. Kamu. Minggir. Kamu jago bertarung tapi di belakang ada banyak mobil kami. Kalau berani terbang saja. Telepon Baisuan. Panggil orang di Fengcheng. Tidak ada yang berani melawan keluarga Su. Bawa pasukan lapis baja ke sini. Kamu kan hebat. Lanjutkan saja bertarung dengan keluarga Su. Bukannya tetap pergi sampah. Kunlun, bagaimana kalau kita datang lain kali? Tidak apa-apa, Ibu, istirahat sebentar saja. Kenapa Yang dan teman-temannya belum pergi, aku juga tidak tahu. Yang ada banyak tank. Shihai, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Leluhur keluarga Su melindungi. Aku pasti akan menggunakan nyawa Qi Kunlun untuk memperingati Shihai. Nona Jiaren apa? Aku menyuruhmu menutup jalan saja tidak bisa. Keluarga Su butuh apa darimu tank? Mobil kita sudah hancur. Qi Kunlun, kamu pikir ada yang mendukungmu? Aku tidak bisa menghukummu. Aku akan membuat kalian semua menemani Qi Kunlun. Barusan itu. Itu teman-temanku saat di militer. Jenderal Long pasukan lapis baja, sedang menunggu di lereng gunung perintah. Ayo kita ke makam kakakku dulu. Baik. Kasihan anakku. Kamu mati pun tidak bisa tenang. Pantas. Keluarga Su pantas mati. Jenderal Long, biar aku yang menghabisi anjing-anjing itu. Bunuh semuanya. Bawa minumannya. Kakak. Aku bawa ibu untuk melihatmu. Apakah Tuan Su sudah sampai? Sudah di jalan. Aku akan membuat mereka selamanya dimakamkan di makam leluhur keluarga Su. Nanti aku akan merobohkan makam Qi Hong. Dibangun toilet umum di atasnya. Buat dia selamanya terkubur di bawah kotoran. Ide bagus. Lakukan saja. Kasihan anakku. Kamu di bawah sana baik-baik saja. Ibu jangan menangis lagi. Iya. Jangan biarkan anjing-anjing keluarga Su menertawakan kita. Tuan Qi Hong telah melakukan banyak hal baik untuk kota angin. Mohon bersabar dalam kesedihan. Gunung itu terlalu tinggi. Kamu mengisi amunisi hanya untuk melihat. Mengerti semuanya. Pewter Era Miriam. Bidik sudut barat laut gunung. Apa? Baisuan gila yang mau menembak sini. Pasti peluru kosong cuma menakut-nakuti. Hitung mundur 3 detik tembak habis-habisan. Sementara satu basis 3. Jiwa. Ini serius, cepat-cepat. Tembak. Aduh kakak. Qi Kunlun, kamu pantas mati, kamu pantas mati. Kakak. Makam leluhur kita sudah hancur, bagaimana kita bisa hidup? Tidak hanya makamnya yang hancur, bahkan tulang leluhur sudah hancur menjadi debu. Apa dosa kita ini? Sepupu hari ini Qi Kunlun harus mati di sini. Kalau tidak, bagaimana keluarga Su kita bisa menghadapi orang? Mereka semua tidak akan aku lewatkan. Pergi. Bagus, dihancurkan, tidak bisa sembahyang Qi Hong. Mulai sekarang keluarga Su juga jangan harap bisa sembahyang. Nak, kamu lihatkan. Adikmu sedang membalas dendam untukmu. Kakak tenang saja. Ini baru permulaan. Laporan komandan tembakan, sudah selesai, perintah selanjutnya. Tetap di posisi. Itu dia, itu dia. Berani menghancurkan makam leluhur, kita hancurkan makam Qi Hong. Qi Kunlun, Baru saja. Siapa yang mencoret darah di batu nisan? Saya kakek tua Su. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Sebenarnya ingin menunggu hari kematian kakak baru bertindak. Tapi kalau tidak membunuhmu sekarang aku tidak bisa tidur nyenyak. Hahaha. Ojun bawa keluargaku naik mobil. Ya.
kalian semua tidak akan bisa pergi. Kamu pikir aku tidak bisa menangani kalian? Aku akan mencari orang untuk memakzulkanmu, membuatmu jadi li dan dieksekusi oleh organisasi. Silakan pergi. Bawa orang yang namanya Teraker de Batanisan. Ya. Mr. Su, Anda datang. Wah, ternyata jagoan. Sayangnya kamu masih harus mati di sini, Sang Kuang. Tidak perlu, dia sudah mencapai tingkat dan pistolmu tidak bisa membunuhnya. Mengetahui aku sudah mencapai tingkat dan masih tidak berlutut memohon ampun. Aku sangat kecewa padamu. Garis pertahanan Cise mulai bergerak. Wilayah pertempuran Suanwu sudah dalam siaga tingkat 2. Kamu masih datang ke sini untuk pamer. Benar-benar tidak tahu hidup mati. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu rahasia ini? Dia punya hubungan dengan sistem, kalau tidak mungkin bisa membuat seorang gubernur militer menjadi anjing Aku peliharaan. kasih kamu 3 detik kembali ke area pertahananmu. Tolong Mr. Su segera bertindak, aku ingin mengambil kepala orang ini, untuk mempersembahkan kepada leluhurku. 2, Sudah diambang kematian masih berpura-pura di sini. 3. Sisa-sisa keluarga Ki hari ini harus mati. Kamu jangan pergi. Kamu pikir kamu siapa? Mr. Su bisa menghindari peluru membunuh beberapa orang ini. Seperti memencet semut menyalahgunakan kekuasaan. Selanjutnya giliranmu, setelah membunuh sisa-sisa keluarga Ki ini. Aku akan membangun toilet di atas kuburan mereka. Toilet hahaha. Bagus. Awalnya tidak ingin menggunakan kekuatan tingkat dan untuk membunuhmu. Sekarang aku akan membuatmu mati tanpa jasad. Mr. Su bodyguard ini juga harus mati, bunuh dia. Berdiri tegak. Siapa yang menyuruhmu datang? Jawab Panglima Long itu, putra kedua keluarga Shao, dari Jiangdong Shaolun. Selain itu aku tidak tahu keluarga Shao dari Jiangdong. Mereka punya posisi cukup tinggi di Pavilion Tianji. Bahkan masih ikut campur dalam hal ini. Orang-orang ini. Jangan sampai aku menemukan kesalahan mereka. Berita tentang balas dendam Qi Kunlun terhadap keluarga Su tidak bisa dibendung. Sudah sampai ke beberapa keluarga. Sekelompok orang pergi. Halo Tuan. Dia bahkan bisa menaklukkan Sumu. Selama dia masih dalam sistem. Tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Tuan benar. Yang paling penting sekarang adalah segera merebut proyek Tianlong. Jika tidak, jangan lupa bagaimana keluarga Su bisa mencapai posisi seperti sekarang. Keluarga Su adalah anjing Tuan. Apa yang Tuan katakan itu yang kami lakukan. Bagaimana dengan kualifikasi tender proyek Tianlong? Dengan bantuan Pak Ge hampir selesai tapi masih kurang sedikit dukungan dari pemasok dan pengembang. Kalian siapa? Kamu yang disebut Qi Kunlun. Apakah kamu yang melawan keluarga Su? Ya, Kamu yang meledakkan makam leluhur keluarga Su? memangnya kenapa? Keren banget bro, aku sudah lama ingin melakukannya. Benar-benar. Haha, maaf membuat kalian menunggu. Kunlun juga datang, adiknya Qi Hong. Memang berani bekerja sama dengan Yongxin. Tidak masalah, sudah lama tidak suka dengan keluarga Su. Hari ini, kita akan menandatangani kontrak dengan Yongxin benar-benar. Kamu membuat semua orang melihat. Harapan untuk membalas dendam Qi Hong. Simiwa orang tidak cekat lagi dengan Kilyargasu. Berani bekerja sama dengan kita. Bagus sekali, dengan begitu kita bisa ikut tender proyek Tianlong. Ya tapi keluarga Su pasti akan bersaing dengan kita. Data sebelumnya masih tersimpan di keluarga Su. Ini akan kucarikan solusinya. Kalian rapat dulu. Paman gemaaf merepotkanmu. Wali Kota Jiang, saya Qi Kunlun. Selamat pagi Jenderal Long. Prajurit Pojun pernah menghubungi saya. Baik. Data proyek sebelumnya dari proyek Tianlong. Apakah kamu masih memiliki cadangannya? Ada saya, akan segera mengirimkannya kepadamu. Kunlun benar-benar kamu. Saya akan mengirimkan alamatnya, kamu datang saja. Yusia Orong. Kamu menghilang begitu lama. Aku pikir aku salah orang. Kok kamu di sini? Li Xiaojing mau menikah hari ini, dia mengundang teman-teman makan. Li Xiaojing. Banyak juga yang ngejar kamu. Wajar kalau kamu nggak ingat.
Aku lagi bingung nih gimana ngotak kamu ketemu aja hari ini. Hari ini kamu nggak boleh kabur ayo. Ayo di V01. Belok kiri ya. Iya. Lihat deh aku ketemu siapa. Kunlun. Ini dia sang bintang hari ini Li Xiaojing. Ini senior dulu juga tunanganku Zhaoyan. Selamat ya buat kalian berdua. Terima kasih. Jangan cuma ngomong doang dong. Karena kamu datang telat. Minum semuanya. Aku nggak minum alkohol. Zhao total ngasih minum kamu nggak mau kurang ajar ya. Kunlun emang nggak bisa minum alkohol. Aku baru aja lihat dia makan cephalosporin. Lihat deh orang yang pernah kamu kejar. Sekarang masih harus dibela sama cewek. Zhaoyan kita semua kan teman sekelas. Jangan ngomong kayak gitu dong, Zhaoyan cuma bercanda. Kunlun jangan dipikirin ya udah bertahun-tahun. Nggak kontak sama teman-teman sibuk kerja ya. Congrong. Kita semua teman sekelas ada yang masih jadi kepala besar loh. Zhao total udah jadi bos besar ya Congrong. Balik karena nggak dapat kerjaannya. Gini aja kamu ke perusahaanku. Aku kasih kamu jadi kepala satpam. Hahaha. Kunlun karena kamu udah datang ke Fengcheng. Gimana kalau ikut Zhaoyan aja? Paling nggak bisa dapat makan. Terima kasih nggak usah. Benar-benar nggak tahu terima kasih ya. Lihat dong diri sendiri kayak apa. Nggak punya kemampuan masih malu-maluin kelakuannya kayak gitu. Jadi satpam aja udah terlalu baik buat dia. Untung Xiaojing punya selera yang bagus. Dapat cowok hebat kayak Zhao total. Kalau dapat yang kepala besar itu sekarang udah jadi pengemis. Kunlun mending kita pergi aja. Aku nunggu dikirim berkas terus langsung pergi. Wah sok-sokan nih. Aku penasaran siapa yang mau ngasih berkas ke kamu. Pasti bayar orang buat jadi figuran. Nanti aku tanya-tanya dia. Bayarannya berapa? Wali Kota Jiang. Astaga, wali kota Jiang kok bisa datang? Xiao Zhao, bisa ngundang Wali Kota Jiang. Wali Kota Jiang selamat datang. Siapa kamu minggir sana? Wali kota Jiang kok gak kenal Zhaoyan apa dia? Salah orang kali ya? Paki berkas yang Bapak minta. Terima kasih sudah susah payah. Ada yang perlu saya bantu lagi Pak? Udah oh iya. Dia mau nanya bayaran buat jadi figuran saya. Berapa? Maaf. Sok tahu saya maaf. Gak apa-apa saya pamit dulu. Gak nyangka sekarang kamu sukses banget sampai wali kota aja. Ngasih berkas ke kamu. Nggak juga biasa aja. Soalnya kamu balik ke kota angin nanti sering-sering ketemuannya. Apa karena kali ini gagal bunuh saya? Jalan aja di V01. Belok kiri ya. Iya. Lain kali kita ketemuan lagi ya. Halo Yunzi, aku udah dapat proposalnya. Kasih tahu Om siapin proposal tender. Gak tau nih buat perusahaan Yongxin atau grup Kitian. Kayaknya Kitian deh. Kakimu baru sembuh jangan lama-lama berdiri duduk aja. Gak apa-apa. Udah tanya-tanya juri sangat puas sama proposal kita. Kalau nggak ada halangan, pasti menang. Bagus banget. Ngira-ngira menang aja. Hah kamu pikir ngerjain? Masalah Kihong bakal selamanya terpendam. Grup Kitian cepat atau lambat bakal kami ambil kembali. Tunggu aja nanti kamu bakal nangis. Apa dia ada cara lain ya? Perusahaan Yongxin inovatif dan kuat. Apalagi punya kerja sama erat dengan banyak perusahaan. Tapi kualifikasi tender perusahaan Yongxin dibatalkan mohon, semua tunggu sebentar. Setelah penilaian ulang oleh juri diumumkan. Penerima proyek Tianlong. Halo, kami memiliki kualifikasi lengkap dan juga sertifikat tender. Apakah ada kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman. Saya yang membatalkannya. Ini adalah wakil wali kota yang baru dengar-dengar wakil wali kota sebelumnya. Dibunuh oleh Ki Hong Es. Selamat kepada Nona Su,
yang memenangkan proyek Tianlong. Wakil Wali Kota, apa alasanmu? Membatalkan kualifikasi perusahaan Yongxin. Masalah keuangan, masalah kemampuan konstruksi, dan sebagainya. Kamu siapa? Dia adiknya Ki Hong. Oh, itu keluarga si pembuat onar. Kami patuh hukum ada kerjasama dengan perusahaan lain ketika kami mengurus kualifikasi. Saya bilang tidak boleh, ya tidak boleh, jangan pikir dengan membujuk. Para bos lain bisa. Bukannya cuma tidur dengan para bos. Hahaha. Mau belajar dari kakakmu wakil wali kota Asia? Ambil dia. Berhenti. Wakil wali kota Si, mohon segera kembalikan kualifikasi tender. Perusahaan Yongxin wali kota Jiang. Anda ini mau main curang ya? Feng Cheng, bukan cuma Anda yang berkuasa. Kamu. Kalau masih mau ikut campur orang, atas tidak akan segan. Saya duduk di posisi Anda. Ambil dia, berhenti. Shi Heng. Saya sarankan berhenti. Meskipun dia punya koneksi di zona perang lalu, kakaknya kan sudah es. Tidak berarti apa-apa. Wali kota Jiang, kenapa Anda membelanya? Apakah istrinya juga tidur dengan Anda? Haha. Cari es, saya akan memenuhi permintaanmu, Kunlun. Ayo bunuh saya. Beraninya bunuh saya. Parkan Simiwa, orang melihat. Keluarga Qi adalah pembunuh. Kunlun, berhenti, kalau tidak kesalahan kakakmu tidak akan bisa dibersihkan. Kamu hebat terus, kenapa? Kamu bisa apa sama aku? Kalau gitu aku bisa apa sama kamu? Hidup yang baik, tunggu aku bunuh kamu. Kalau gitu aku bisa apa sama kamu? Hidup yang baik. Tunggu aku bunuh kamu. Penyelidik rahasia pusat wakil wali kota Shi Heng. Terlibat korupsi dan suap, dicopot dari jabatan dan ditahan bawa pergi. Tunggu, biar aku telepon dulu. Jangan berusaha, pelindungmu wakil gubernur. Sudah dibawa pergi, kalian berdua bisa menjahit bersama. Tunggu, aku difitnah, aku bisa jelaskan. Waktu hampir habis. Karena perusahaan Yongxin memenuhi semua persyaratan. Setelah penilaian ulang oleh Dewan, juri saya umumkan proyek pengembangan Tianlong diberikan kepada perusahaan Yongxin. Mohon perwakilan perusahaan Yongxin ke belakang untuk menandatangani perjanjian. Terima kasih atas kehadirannya. Aku pergi tanda tangan dulu. Kamu kenapa di sini? Aku menemukan ada yang disembunyikan tentang kematian kakak Ki Hong. Jadi aku mau bantu kamu. Gurumu Liu Zongyun mau cari muka sama aku ya? Guru hanya bertugas mengajariku. Dia tidak punya hak mengatur cara aku bertindak atau apa yang aku lakukan. Dulu guruku Profesor Wu dibunuh. Itu juga ide kamu sendiri. Bukan aku dulu. Benar-benar bukan salah guru. Bukan salah dia dulu, kamu bekerja sama dengan Liu Zongyun menjebakku, membunuh Profesor Wu. Dendam ini aku, Qi Kunlun, tidak akan pernah lupa. Itu karena Profesor Wu tahu terlalu banyak rahasia. Guru bilang kalau dia ditangkap musuh, maka negara kita akan hancur. Tidak ada cara, kita harus membunuh Profesor Wu. Ini bedanya manusia dan binatang. Kunlun, maafkan aku. Maafkan kamu. Kalau aku mati, Profesor Wu akan memaafkan aku. Aku juga punya alasan. Pergi istirahat dulu, sudah sibuk lama. Selesai ini aku akan istirahat. Baik. Jenderal Long, lihat berita Feng Cheng. Aku kirim ke kamu. Heboh, bos wanita perusahaan Yongxin Cheng di Zi tempat tidur dengan kejadian. beberapa Ben bos Sukino pria. Warren Kakak akan segera pergi ke Cheng. Cheng pernah menjabat sebagai wakil wali Kantor kota S. berita Kota Angin. Kalian ngapain? Siapa pemimpin redaksi kalian? Saya sendiri. Berita ini segera bahan. Lalu minta maaf. Hahaha, kamu siapa? Saya hapus lalu minta maaf. Memutar balik fakta mengada-ada. Kalian begini cara bikin berita, saya mau tulis apa ya tulis. Kamu bisa apa? Saya punya yang lebih hebat, kamu tunggu saja lihat Yongxin. Bagaimana hancur karena opini publik. Kamu berani rebut naskah saya.
Ilegal kriminal. Kong kali kong. Siapa yang ribut di sini Direktur Wang Yu? Mereka suruh saya hapus berita, bahkan rebut naskah saya. Oh ini bukan adiknya Ki Hong ya? Tidak jadi, anjing di samping KINZ. Kenapa kesini ternyata orang Yongsin? Tulis. Yongsin kirim orang bawa pisau marah masuk kantor berita. Pukul editor. Naskah ini kamu yang suruh. Memang kenapa di Kota Angin? Saya suruh tulis apa ya tulis kami di kantor berita Kota Angin. Sekarang hapus semua berita. Lalu rilis surat permintaan maaf kalau tidak. Kamu tidak bisa keluar dari pintu ini. Semua orang tulis satu artikel. Tulisan serang Yongsin. Lalu keluarkan Ki Hong yang sudah mati. Dicambuk sampai mati. Perusahaan Yongsin Ki Hong banyak berbuat jahat. Dragon Marshal tidak perlu. Berapa banyak yang sudah ditulis? Nanti biar mereka makan sebanyak itu. Kamu ini sombong juga jujur saja. Saya ada orang besar di belakang. Mau tulis mati siapa ya tulis kamu. Kami dengan mudah bisa injak mati. Halo Pak, urusan sudah selesai. Apa itu kantor berita orang besar? Akan inspeksi bagus. Fitnah Ki Hong juga kamu yang suruh. Anjing Tuaki dan Yongsin memang pantas. Orang penting akan segera datang. Kamu tunggu saja mati. Presiden sudah selesai menulis. Siap untuk dirilis manajer Chen sudah datang. Mari kita sambut orang penting dari kantor berita. Manajer Chen kepala penanggung jawab. Manajer dua orang ini datang membuat masalah. Tidak hanya mengeluarkan kata-kata kasar, tapi juga memukul editor kami di depan umum. Manajer Chen, apa standar dasar dalam membuat berita? Fakta adalah fakta, jangan menyebar fitnah. Mencaci maki Nona Chai dan juga menarik almarhum Tuan Ki Hong keluar untuk dihina. Manajer Chen, jangan dengarkan omong kosong mereka. Diam. Apa kamu bilang Pojun Dewa Perang berbohong? Pojun Dewa Perang. Kamu datang ke sini untuk apa? Long Shuai baru-baru ini Ada banyak kekuatan kecil yang bermusuhan yang melakukan gerakan licik. Saya ingin membuat wawancara rekaman untuk Anda menenangkan rakyat. Long Shuai ternyata Long Shuai. Kamu baru saja bilang akan menginjak saya sampai mati. Batalkan semuanya, batalkan. Batalkan semua berita. Long Shuai, saya salah. Saya tidak tahu siapa Anda, maafkan saya. Saya bersedia meminta maaf secara terbuka. Naskah-naskah ini sayang sekali. Habiskan. Mencaci kakak saya menjebak Yongsin. Siapa yang menyuruh kamu melakukan ini? Sujiaren bisa sehebat ini. Sujiaren yang membayar. Tapi dia punya dukungan. Siapa? Long Shuai bertanya padamu, jawab. Baik, saya akan bicara. Long Shuai. Kabur. Tampaknya kantor berita kamu. Juga ada yang terlibat. Sekarang saya semakin curiga. Proyek Tianlong, kematian Ki Hong, dan kerusuhan kekuatan musuh baru-baru ini ada hubungannya. Cari sampai mati. Kantor berita Wang Yu menerima suap. Sengaja menjebak perusahaan Yongsin. Halo Tuan. Udah nggak usah ngomong lagi. Gue udah siapin jurus es. Selanjutnya. Lo ikutin aja yang gue bilang, proposal tender udah semua dapat. Gue sibuk banget, ada apa buruan bilang. Kak, buruan dateng ini, ada hubungannya sama proyek Tianlong. Wah kakakku yang baik, akhirnya gue bisa nungguin lo. Kantor lagi sibuk banget, ada apa sih? Ya gue tahu proyek Tianlong. Kebetulan gue mau kenalin ini, Tuan Shaolun dari Jiangdong. Shaolun ini dulu waktu di pemakaman. Sumu kayaknya dia yang kirim. Maaf, gue nggak bisa minum alkohol. Keluarga Shao di Jiangdong punya posisi tinggi di parlemen. Lo tahu nggak penanggung jawab resmi proyek Tianlong lo? Ya, keluarga Shao. Proyeknya masih kita persiapin, nggak nyangka bisa ketemu lo di sini. Ketemu lo. Proyeknya keluarga yang ngurus. Gue cuma main-main ke sini hari ini. Tapi nih Nona Chai cantik banget. Manis dan menggoda. Ayo kak, kita rayakan keberhasilan proyek. Sama-sama minum.
Untuk merayakan proyek yang berjalan lancar. Hahaha. Yonsei, keluarga Zhao itu penanggung jawab proyek Tianlong. Bisa ganti mitra kapan aja. Lo hari ini harus temani Tuan Zhao dengan baik. Ya udah gue temani dia main dadu aja. Maksud gue malam ini. Lo harus temani dia dengan baik. Nggak mungkin. Lo pura-pura suci apa nggak mau tidur sama cowok? Dari mana dapat dukungan perusahaan sebanyak itu? Dikasih muka malah nggak mau. Gue duluan ya. Mau pergi. Lepasin gue. Lepasin lo, tunggu gue puas dulu. Hahaha, Tuan Zhao jangan. gue suka lo kayak gini. Lanjutin ah. Ah. Berani mukul gue lo mati. Sama-sama senang. Udah nggak apa-apa. Kunlun. Obat bius. Jadi itu Ki Kunlun ya. Berani merusak rencanaku. Hari ini. Tangan mana yang merobek bajunya? Masih sombong, tunggu aku lumpuhkan kamu. Aku akan membuatmu melihatku memperlakukannya. Ayo. Tangan mana? Kamu tidak berani menyentuhku, aku adalah Shaolun dari keluarga Shao Jiangdong. Meskipun kamu punya baker, berani dia menyentuhku. Kunlun berhenti. Nona Qingwan. Aku lihat kamu masih berani bergerak. Ah, Aku tebak kedua tangan. ah. Kunlun, cukup beri dia pelajaran. Berhenti. Lanjutkan bagian mana lagi yang kamu sentuh. Kamu pasti mati malam ini, hei. Kakek, ada orang yang ingin membunuhku. Cepat selamatkan aku. Siapa yang berani telepon dia? Orang tua pensiun saja dengan tenang. Ingin mati datang saja. Kamu siapa sebenarnya? Aku salah, aku benar-benar salah. Berikan aku satu kesempatan, kumohon. Aku tanya bagian mana lagi yang kamu sentuh. Hahaha. Aku seharusnya. Kakek balas dendam untukku. Ayo balas dendam untuknya, aku tunggu. Kakak, selamatkan aku, kakak. Ini adikku, biar aku yang urus. Justru karena dia adikmu. Jadi aku tidak membunuh seluruh keluargamu. Pergi. Kumohon lepaskan aku hanya membantu mereka. Bukannya kamu ingin membersihkan nama Qihong kasus pemerkosaan gadis kecil? Aku punya bukti Shaolun yang membunuh gadis itu. Sujiaren menyuruhku menuduh Qihong. Aku punya bukti. Kumohon lepaskan aku. Kaki berikan padaku. Kamu menyelamatkannya lagi. Aku akan membawanya menyerahkan diri sekarang. Mulai sekarang kita putus, keluarga Chai menggangguku. Pasti es. Masih muda dan bersemangat. Mudah sekali terjerat. Beruntung ada Pak. Sekarang Shaolun mati di tangan mereka. Dongxin dicabut hak pengembangannya untuk proyek Tianlong. Proyeknya kembali ke tangan kita, grup Kitian. Lanjutkan sesuai rencana. Meskipun dia panglima tertinggi. Kali ini dia pasti kalah olehku. Qihong, kamu punya adik seperti ini. Kenapa tidak bilang dari dulu? Tidak akan sampai seperti ini. Nona Chai hanya kaget, istirahat saja cukup. Terima kasih, dokter. Long Shuai, kematian kakak. Apakah keluarga Zhao dalangnya? Tidak seperti itu. Baru dapat kabar Ceking San sudah menyerahkan diri. Sudah mengaku semua sekarang, kakak Qihong.
Hanya tersisa tuduhan pembunuhan wakil wali kota yang belum dibersihkan. Jika tidak ingin Yu Xiaorong mati, datanglah ke lokasi yang aku kirim. Teman lamamu Yu Xiaorong, setelah aku selidiki. Dia bergabung dengan organisasi pembunuh, Gao Taizuo. Pertemuanmu dengannya kemarin. Ikut reuni kelas semuanya, sudah direncanakan. Kamu ingat bagaimana Wang Yu dari kantor berita mati? Aku bilang juga. Pembunuh yang begitu cekatan. Pasti dari Gao Taizuo. Jaga baik-baik Yunzi. Kamu tidak seharusnya datang. Tapi aku tetap datang. Kalau tidak ada urusan lagi, aku akan bawa dia pergi dulu. Tidak ada yang boleh pergi. Satu adalah pengkhianat yang menolak membunuhmu. Satu lagi adalah 50 juta dolar yang berjalan. 50 juta dolar ini tidak akan kuraih Qi Kunlun tidak bisa kubunuh. Kamu tahu akibatnya jika menolak tugas. Dia adalah ketua cabang Gao Taizuo di Tiongkok Selatan Yinhu. Pernah membunuh 2 presiden negara Elang Putih. Aku hanya bernilai 50 juta dolar. Bermain-mainan tidak bisa meredakan ketegangan. Bukan itu maksudku. Maksudku adalah, setelah jam pasir habis yang tidak pergi, semua harus mati. Hahaha. Dengar itu Ketua Kaisa. Omongannya besar sekali. Ketua Dewan Tinggi Asia Tenggara Kaisa. Selamat Ketua. Kunlun, maaf aku yang menyusahkanmu. Dan sejak sekolah aku sudah suka sama kamu. Sekarang juga masih. Aku nggak bisa tahan lama. Coba kamu lihat bisa kabur atau enggak. Kayaknya Ketua mau turun tangan sendiri. Mereka berdua pasti mati mengenaskan. Gak tahu kamu adalah Long Shuai. Maaf Tuan, mohon Tuan maafkan kami. Aku memintamu bergabung dengan High Table, yaitu untuk menculik temanku. Jangan ada yang bergerak, siapa yang bergerak mati. Wang Yu dan wakil wali kota. Adalah kamu yang membunuhnya. Kami nggak punya jalan keluar. Sudahlah, dia memang ingin mati. Pasti nggak mau ngomong. Kami punya catatan pesanan pembunuh, bisa kami berikan ke Long Shuai. Mohon Long Shuai maafkan kami. Kalau Yu Xiaorong, Mulai sekarang Yu Xiaorong dan High Table nggak ada hubungan lagi. Pasti nggak ada yang mengganggunya. ayo kita pergi. Kita benar-benar cari mati. Berani-beraninya membunuh Long Shuai. Kamu kayaknya nggak terlalu terkejut dengan identitasku ya? Kenapa kamu bergabung dengan High Table? Untuk menyelidiki kematian orang tuaku. Aku menemukan itu berkaitan dengan kematian kakak Qi Hong. Adik. Kakak, Kak, aku kedinginan. kakak. Kak, lihat. Sekarang aku sudah sukses. Lihat kamu sukses begitu kakak juga lega. Kakak, Kalau jaring besar ini nggak bisa dirobek. Bawa mama kita kabur aja. Jaga diri baik-baik ya. Kakak kangen kamu. kakak. Masuk. Long Shuai makam kakak Qi Hong. Dirusak. Gak heran kakak bilang dia kedinginan. Hamba lalai, mohon Long Shuai menghukum. Baisuan mana? Baisuan dapat perintah nggak boleh keluar dari camp. Prajurit yang ditugaskan berjaga di makam. Juga sudah dikuasai oleh ahli. Bagaimana dengan abunya? Abu itu direbut oleh para prajurit dengan susah payah. Siapa yang memulai? Itu orang dari Fajar. Tapi perintah spesifiknya tidak tahu siapa yang memberi. Tapi yang punya kemampuan ini. Bagus sekali. Siapkan mobil. Ya. Baik, itu uji coba. Atau harus ada batasnya. Benar-benar pikir aku akan bertahan demi kepentingan negara mau mati. Maka aku akan memuaskan kalian.
Guru trik ini benar-benar jenius. Tidak hanya Baisuan yang dikurung. Prajurit pengawal Qi Kunlun juga dibatasi. Dia sekarang sendirian. Sudah tidak ada bantuan sama sekali. Ada orang di belakang layar yang mengatur. Aku hanya memanfaatkan situasi. Dia masih muda. Banyak musuh. Kalau dia tidak merendahkan, ini kesempatan untuk mengurangi kekuasaannya. APAITU, Komandan Terdegai Pasukan Naga Hitam. Nanti hanya akan jadi pajangan. Golongan mudanya mungkin akan terpuruk. Qi Kunlun, aku sangat menantikan. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membalikkan keadaan. Bawahan saya lalai tidak bisa melindungi. Tempat peristirahatan Tuan Qihong. Kakak aku akan membalas dendam untukmu. Aku tahu kamu tidak bisa membuat keributan besar. Tapi kamu berharap mereka bisa menjatuhkanku. Maka lihatlah. Bagaimana mereka mati. Siapa yang memerintahkan penggalian kuburan? Aku siapa kamu? Ya kuburan kakakmu digali mau apa? Mau mati. Kamu adalah Qi Kunlun yang membunuh keponakanku Shaolun. Bahkan berani membunuh wakil wali kota di depan umum, tembak dia. Jenderal Po Jun dari pasukan naga hitam ada di sini. Siapa yang berani melawan komandan naga? Itu juga tidak boleh ikut campur dalam urusan naga langit. Siapa yang berani mengganggu kuburan kakakku? Komandan naga, tolong bebaskan Jenderal Cao Kahai. Kalau tidak, meskipun kamu adalah pemimpin tertinggi pasukan naga hitam, tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Para prajurit Fajar berani-beraninya, kalian mengarahkan senjata ke Jenderal Naga. Sepertinya aku pernah melihatmu. Aku adalah murid utama Liu Zongyun, bekerja di pusat pemerintahan. Kita seharusnya pernah bertemu. Jenderal Naga, tenanglah. Tenang kalau bukan karena para prajurit yang berjuang mati-matian melindungi abu kakakku. Sekarang sudah tergeletak di tengah hutan. Jenderal Naga, proyek Tianlong adalah proyek penting negara, kepentingan pribadi. Harus mengalah untuk ini lagi pula. Kita membangun toilet umum di pemakaman. Itu karena pertimbangan desain Feng Shui. Kamu mencari es. Po Jun, jangan ikut campur. Ternyata Jenderal Naga masih cukup tenang. Aku hanya tidak ingin melibatkan orang lain. Tidak menyangka kamu adalah Jenderal Naga meskipun kamu Jenderal Naga. Tidak bisa menghentikan proyek Tianlong. Tidak bisa menghentikan penggalian makam kakakmu. Tunggu sampai kamu mati, lihat baik-baik. Jangan ada yang bergerak. Benar-benar orang nekat. Bahkan Cao Kahai berani membunuh. Tidak ada faksi yang berani membela kamu lagi. Kunlun, berhentilah kalau terus membunuh. Benar-benar tidak ada ruang lagi. Semua yang membuat kakakku tidak tenang setelah mati, harus mati. Apakah Jenderal Naga benar-benar tidak peduli dengan situasi besar? Untuk sebuah makam yang hancur. Terus mengganggu proyek Tianlong. Dia tidak bisa mati. Dia pantas mati. Aku adalah pejabat tinggi yang ditunjuk oleh parlemen. Kamu masih ingin membunuhku? Kalau kamu membunuhnya, benar-benar tidak ada ruang lagi. Kalau begitu tidak perlu ruang. Baik, aku juga ingin melihat. Apakah kamu benar-benar tak terkalahkan? Kakakku mengangkatku. Memberiku makan dan pakaian, mengirimku ke sekolah. Mengajarkanku cara menjadi manusia. Sekarang setelah dia mati. Tidak tenang kalian merampas kekuasaanku. Menekan kekuatanku, aku tidak bisa berkata-kata. Tapi kalian menghina tulang kakakku. Dan memintaku untuk memikirkan situasi besar. Aku ingin kalian. Es. Fajar adalah tempat berbagai kekuatan melatih bakat. Membunuh dengan begitu terbuka. Berapa banyak kekuatan yang akan kita musuhi? Guru, kau salah hitung. Dia benar-benar berani membunuh. Qi Kunlun, kau tidak benar-benar berpikir. Kalau aku hanya bisa berpikir. Jenderal perang pasukan naga hitam hanya segitu.
Kau masih punya kata-kata terakhir. Karena kau tidak punya kekhawatiran, dan tidak takut dengan tuduhan. Aku juga tidak ada yang bisa dikatakan. Pemimpin tertinggi pasukan naga hitam. Jenderal Perang Bintang 5 Qi Kunlun. Aku adalah pengawas naga emas Wang Feng. Hentikan segera kekerasanmu. Pemimpin nomor 2 hanya di bawah pemimpin tertinggi Wang Feng. Kau masih berani menembak Qi Kunlun. Segera letakkan senjatamu. Jenderal Naga tembak aku. Bunuh aku. Baiklah Qi Kunlun. Kau akan bertanggung jawab atas kekerasan hari ini. Ingat Sujiaren. Masih ada 5 hari lagi sampai hari kematian kakakku. Saat itu sujud dan minta maaf di depan makamnya. Kau terlalu banyak membunuh kali ini. Jika bahkan keluarga kecil pun tidak bisa dilindungi, bagaimana bisa melindungi yang besar? Mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Itu hal yang dilakukan oleh orang kecil, Kak. Sekarang tidak ada yang akan mengganggumu. Beristirahatlah dengan baik beberapa hari lagi. Keluarga Su akan datang untuk meminta maaf padamu. Jenderal Naga silakan ikut kami ke Yanjing. Kunlun. Jika kau mati karena ini, aku akan menghabiskan seumur hidupku untuk membuat mereka membayar. Pojun cari orang untuk memperbaiki batu nisan kakak. Lindungi keluargaku. Ya. Jenderal Naga memiliki kekuasaan besar sabar, sesaat ada 1000 cara. Untuk membalas mengapa begitu ekstrim. Berulang kali mengganggu keluarga yang sudah meninggal Jenderal Naga tidak salah bertindak. Tapi kali ini mungkin sulit untuk melindungi Jenderal Naga. Qi Kunlun. Kali ini mungkin akan tenggelam. Orang di belakang layar tidak menyangka Jenderal Naga akan melakukan ini. Qi Kunlun. Orang-orang di belakang layar takut bahwa Anda. Aku akan melakukan ini. Aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkannya. Pak, kami tidak melakukan apa-apa Qi Kunlun. Bahkan jika aku adalah pemimpin tertinggi. Bagaimana dengan itu? Terkait pencabutan Qi Kunlun, Komandan Tentara Naga Hitam, saya mengusulkan mosi sekarang. Kalau begitu aku akan katakan dulu. Qi Kunlun. Kau dituduh. Shi Cheng, Wakil Kota Feng Cheng. Jenderal Zhao Kehai. Eksekutif Pusat Kang Tianhe. Anggota Fajar 14 orang. Mengganggu proyek Tianlong. Apalagi yang ingin kau katakan? Tidak ada. Oke, aku mengusulkan pemberhentian Qi Kunlun sesegera mungkin. Qi Kunlun pemimpin tertinggi Tentara Naga Hitam. Apalagi yang harus kau benarkan? Tidak, tapi aku ingin mengatakan sesuatu. Tolong katakan. Tidak peduli siapa. Hanya berani membuat keributan tentang keluarga saya. Aku bersumpah. Sanye International baru saja berbicara dengan berbagai negara kita. Proyek pengembangan teknologi tinggi harus diawasi oleh Long Shuai. Kalau tidak kerjasama akan terganggu jika. Saya takut memukul kita banyak Qi Kunlun. Dengan ini kau ingin kembali. Kami terus. Apalagi yang ingin kalian katakan? Harus ditangani dengan serius. Qi Kunlun ganggu proyek naga. Itu karena masalah sepele seperti lokasi proyek. Marah jenderal penting kami wakil eksekutif pusat kota utama. Tidak ada hukum untuk mengatakan bahwa S adalah S. Pengembangan proyek harus memilih kuburan saudara saya. Aku akan membawa rumahmu. Makam leluhur direncanakan. Ubah kuburan ayahmu ke toilet. Anda tidak punya pendapat. Saya tidak setuju untuk melepaskan Long Shuai. Lingkungan negara saat ini halus. Chase akan segera pindah ke Pulau Utara. Sulit juga untuk memiliki kerusuhan. Kalau bukan karena nama besar Jenderal Naga. Orang-orang itu mungkin sudah lama menyeberang ke sini. Kamu bicara tidak benar. Seolah-olah hanya Qi Kunlun yang bisa berperang. Kalau semua orang melakukan seperti dia, negara kita pasti akan kacau. Aturan adalah aturan. Kalau Qi Kunlun tidak dihukum tegas, bagaimana kita bisa memimpin orang lain? Kalau Pulau Utara melanggar lagi kamu bisa jamin menang? Kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Jenderal yang benar. Kita tidak bisa karena jasa Qi Kunlun. Lalu mengabaikan kesalahannya. Kamu menyerah begitu saja? Saya umumkan. Secara resmi mencabut
Jabatan Komandan Tertinggi Pasukan Naga Hitam. Besok kita bahas bagaimana menanganinya. Qi Kunlun. Kasus pembunuhan dan kejahatan rapat selesai. Ya, saya mengerti. Kalau Jenderal Naga ada masalah, saya akan bawa kalian pergi dari kota angin melindungi kalian. Kalian tidur saja malam ini, saya yang jaga. Setelah besok, semuanya akan selesai. Baru kita tangani keluarganya. Qi Kunlun tunggu kamu bangkit lagi. Itu juga 30 tahun lagi. Sayangnya, kau tidak punya kesempatan untuk melawanku. Semua sudah hadir, mari kita mulai. Qi Kunlun. Penyalahgunaan kekuasaan harus dihukum tegas. Qi Kunlun bersekongkol dengan kekuatan asing. Mengancam keamanan negara. Jenderal Naga dicopot. Banyak yang ikut menghujat HMPH. Qi Kunlun membunuh beberapa pejabat penting harus dihukum mati. Qi Kunlun, ada yang ingin kamu katakan? Saya membunuh beberapa penjahat. Perlu alasan? Saya ingin mendengar. Pejabat tinggi kita Kang Tianhe. Berbuat apa? Korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Mengancam keamanan negara. Wakil Wali Kota Angin Shiheng. Terlibat beberapa kasus pembunuhan dan ditahan. Tapi diam-diam dikeluarkan oleh Kang Tianhe. Ya, biarkan Jenderal Lei masuk. Lalu bagaimana dengan Jenderal Zhao Kahai? Bukankah karena kamu melampiaskan dendam pribadi sampai mati? Zhao Kahai diam-diam bersekongkol dengan Cise. Layak mati menuduh tanpa bukti. Jenderal Long, ada apa ini? Saya sudah dicopot, tidak punya wewenang untuk tahu. Bagaimana saya tahu? Tuan baru saja menerima intel dari zona perang, apakah mau ditampilkan di layar besar? Ya, banyak veteran di sini. Mereka bisa memberikan saran. Aduh. Pasukan musuh dari kedua negara sudah benar-benar gila. Semuanya mari bahas masalah saya dulu. Sekarang situasinya darurat, masalah Jenderal Long bisa dibahas nanti. Yang hadir di sini, semuanya jenderal yang sudah berpengalaman. Siapa yang bersedia mengajukan diri menjadi komandan utama kali ini? Sekarang sudah terlambat untuk menyusun strategi. Langsung bawa pasukan perang, bukankah itu bunuh diri? Intel dari zona perang Pulau Utara, pasukan kecil dari negeri salju. Secara bertahap bergerak ke perbatasan kita. Ternyata negeri salju juga ingin menambah api. Entah kita hentikan gerakan musuh sejak dini. Kalau tidak, perbatasan kita akan diserbu. Qi Kunlun, apa pendapatmu? Saya sudah dicopot, tidak berada di posisi itu lagi. Tidak mengurusi urusan itu, saya tidak akan sembarangan bicara. Sekarang situasinya rumit. Saya pikir sama sekali tidak boleh. Kita harus bertindak sesuai aturan. Sama sekali tidak boleh karena kekuatan musuh. Lalu membiarkan Qi Kunlun lolos. Kalau tidak, lain kali dia akan membunuh lagi. Jenderal yang apakah bersedia menerima pertempuran kali ini? Aduh. Saya tidak mampu memutar balikkan pertempuran ini. Zhao Kahai bersekongkol dengan Cise. Melakukan pengkhianatan. Jenderal Long berhak menembak mati. Kang Tianhe Shiheng. Menghilangkan nyawa orang senaknya melanggar hukum dan disiplin. Merusak makam dengan sengaja saya usulkan. Mengembalikan Qi Kunlun sebagai panglima tertinggi pasukan naga hitam. Tunggu. Saya belum setuju untuk menjabat. Jenderal Long, musuh datang menyerang. Kamu sudah memilih menjadi tentara, maka wajib untuk memikul tanggung jawab ini. Saya akan memikul tanggung jawab, tapi saya belum menyetujui untuk mengambil posisi itu. Kamu masih mau apa lagi? Mau minta maaf sama saya juga? Orang yang bernama Qi harus punya batasan. Saya masih punya satu usulan yang harus disahkan. Isinya sudah saya percayakan ke Lei Ming. Kalian diskusikan. Semua usulan Long Shuai sudah disahkan. Oke. Kamu sekarang langsung ke markas pasukan pengawal. Bawa prajurit yang sudah saya siapkan ke Xianan. Saya sudah mengatur semuanya di Cisai. Semua harus berjalan sesuai rencana yang sudah saya buat. Siap. Saya hanya tanya sekali soal kematian kakak saya. Apa ada hubungannya dengan kamu?